Kita semua pasti pengen jadi orang yang lebih baik kan? Nah, pertanyaannya, lebih baik itu menurut siapa? Bukan menurut tren atau kata orang yang bisa ganti-ganti, tapi menurut panduan yang paling pasti, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yuk kita bedah bareng-bareng panduannya. Coba deh, di tengah semua kesibukan kita berhenti sejenak dan jujur sama diri sendiri. Pernah nggak pertanyaan ini lewat di kepala? Hidup yang lagi aku jalanin ini, udah bener-bener bernilai belum ya? Ini pertanyaan yang dalam banget, yang seringkali kita kubur di bawah tumpukan kerjaan. Dan ini dia pertanyaan lanjutannya yang mungkin bikin kita deg-degan. Kalau nauzubillah jatah waktu kita habis hari ini, kira-kira kita bakal masuk di golongan mana ya? Ini bukan buat nakut-nakutin, sama sekali bukan. Tapi ini tuh kayak kompas, buat ngarahin kita. Inilah inti pembahasan kita kali ini, mencari tahu definisi terbaik menurut Sang Pencipta. Untungnya kita nggak dibiarin nebak-nebak. Islam itu ngasih kita contekannya loh, ada standarnya, jelas banget. Al-Quran meletakkan sebuah fondasi, sebuah standar kemuliaan sejati yang nggak akan pernah usang dimakan zaman. Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling mendasar. Standar dari Allah ini langsung menyingkirkan semua ukuran yang biasanya kita bangga-banggain di dunia. Bukan soal seberapa tebal dompet kita anak siapa, seberapa oke penampilan kita, atau apa jabatan kita di kantor. Semua itu ternyata bukan ukuran kemuliaan yang sebenarnya. Dan inilah jawabannya, tegas, jelas, langsung dari Allah. Di hadapannya, satu-satunya mata uang yang paling berharga itu namanya takwa. Oke, kata kuncinya, takwa. Tapi, takwa itu sebenarnya apa sih? Takwa itu bukan cuma soal ibadah ritual aja loh, ini lebih dalam dari itu. Takwa itu semacam kondisi kesadaran penuh. Sadar kalau kita ini punya CCTV 24 jam dari Allah. Nah, kesadaran inilah yang kemudian ngaruh ke semua hal. Omongan kita, perbuatan kita, bahkan niat yang cuma ada di dalam hati. Itulah fondasinya. Oke, kalau tadi itu fondasinya, sekarang kita lihat blueprint praktisnya. Rasulullah SAW sebagai teladan kita, ngasih kita ciri-ciri yang konkret banget. Dan yang paling penting, semua ciri-ciri ini bisa kita usahakan dalam hidup kita sehari-hari. Coba deh, kita resapi kalimat ini baik-baik. Ini tuh mengubah cara pandang kita 180 derajat. Kualitas kita nggak cuma diukur dari seberapa rajin kita ibadah sendirian, tapi seberapa besar dampak positif kita buat orang di sekitar kita. Pertanyaannya jadi bergeser dari seberapa soleh saya, jadi seberapa bermanfaat saya. Dan bermanfaat itu nggak harus yang heboh-heboh kok. Nggak perlu nunggu jadi kaya raya dulu. Lihat deh contoh-contohnya. Sesimpel senyum yang tulus ke orang lain, ngasih nasihat yang baik tanpa ngejudge, bantuan kecil yang mungkin kita anggap sepele, atau sekedar nge-share ilmu yang kita punya. Itu semua udah termasuk. Lanjut, ciri kedua adalah akhlak. Rasulullah itu mengaitkan langsung antara sempurnanya iman dengan bagusnya karakter. Artinya apa? Iman yang beneran itu pasti kelihatan dari perilaku. Iman tanpa akhlak yang baik itu ya ibarat pohon gede, rimbun, tapi nggak ada buahnya sama sekali. Dan inilah wujud nyata dari iman itu. Sabar pas lagi diuji, jujur dan tetap rendah hati pas lagi dikasih kelebihan, dan yang penting banget, menjaga lisan dan tangan kita supaya nggak nyakitin orang lain. Plus, menebar kasih sayang ke siapa aja. Itu dia, akhlak mulia. Nah, standar berikutnya ini, jujur aja, kadang ini yang paling menantang. Arena pembuktiannya ada di tempat terdekat kita, keluarga. Rasulullah menegaskan, kebaikan sejati seseorang itu kelihatan dari cara dia memperlakukan keluarganya di rumah. Betul banget kan? Di luar rumah kita mungkin bisa pasang topeng paling baik, jaga image gitu. Tapi di rumah, sama orang tua, pasangan, atau anak-anak, nah disitulah semua sifat asli kita keluar. Disitulah kesabaran dan kelebutan kita benar-benar diuji. Dan yang terakhir, sebuah kombinasi yang wow, indah banget. Punya umur yang panjang itu sebuah berkah besar, tapi ada syaratnya. Kalau umur itu diisi sama amal yang baik. Waktu itu kan modal utama kita ya. Jadi manusia terbaik itu adalah mereka yang pintar menginvestasikan modal waktu itu dengan kebaikan sebelum modalnya habis. Kalau kita perhatikan dari semua poin tadi, kita bisa lihat ada satu benang merah yang jelas. Jadi manusia terbaik dalam Islam itu intinya adalah tentang menjaga keseimbangan. Keseimbangan antara dua hubungan paling penting dalam hidup kita. Kuncinya ada di sini. Pertama, hablum minallah, hubungan vertikal kita sama Allah yang kita jaga lewat ibadah. Kedua, hablum minannas, hubungan horizontal kita sama sesama manusia yang kita wujudkan lewat akhlak yang baik dan kebermanfaatan. Keduanya ini satu paket, nggak bisa dipisah.
Kalau salah satunya aja pincang, bangunan kebaikan kita nggak bakal kokoh. Sekarang mungkin ada di antara kita yang lagi mikir, waduh berat juga ya standarnya, kayaknya aku masih jauh banget deh dari semua itu. Kalau perasaan itu muncul, dengarkan baik-baik. Ini bukan tentang jadi sempurna dalam sekejap. Nah ini dia intinya, yang paling penting itu bukan kita ada di titik mana hari ini, tapi kita lagi jalan ke arah mana. Prosesnya, perbaikannya, progresnya, sekecil apapun setiap hari, itulah yang paling berharga di mata Allah. Progres, bukan perfeksi. Jadi, gimana cara kita memulai perjalanan ini? Gimana cara mengubah semua konsep keren ini jadi aksi nyata? Tenang, kita nggak usah bikin ini jadi rumit. Yuk, kita mulai dengan langkah-langkah kecil yang super praktis. Ini dia 4 langkahnya. 1. Perbaiki sholat. Karena sholat itu tiang hubungan kita sama Allah. 2. Perbaiki akhlak. Gak usah semua, pilih satu aja dulu. Mau jadi lebih sabar, latih itu terus. 3. Setiap hari coba deh cari satu aja cara untuk bisa bermanfaat buat orang lain. Dan 4, yang gak kalah penting, berkomitmen buat ngurangi hal-hal yang bisa nyakitin orang lain, baik dari omongan maupun perbuatan kita. Kita tutup pembahasan ini dengan doa ya. Semoga perjalanan kita untuk jadi lebih baik ini selalu dibimbing sama Allah. Semoga Allah menjadikan kita semua manusia-manusia terbaik yang mulia di hadapannya. Dan jadi rahmat yang kehadirannya selalu dirindukan oleh sesama. Amin ya robbal alamin.